Brother, apa kabar brother? Alhamdulillah sehat bro. Kerja di Risub ya sekarang ya? Alhamdulillah masih Oke. betah di Risub. Ini nih ya, sekarang tuh lagi viral kopi-kopi di Kabupaten Bandung. Tapi ada tahu nggak brother, yang disukai oleh wanita kebanyakan kopi apa brother? Waduh, nggak tahu tuh. Ada kopi apa aja emang di Ada. Kabupaten Bandung nih? Kopi Nang Aku Dengan Bismillah. Aduh, luar biasa keren. Siap-siap kirain kopi Jadi apa emang istilahnya. kopi itu lihat dari rujukan-rujukan. Ah, ah. Kopi Kabupaten Bandung itu udah kopi mewah dan udah skalanya internasional. The best katanya ya. The best. Ah, ah. Karena alhamdulillah Kabupaten Bandung punya kontur wilayah yang cukup Geografisnya tinggi ya, cukup tinggi ya. di atas 1000 mdpl. Jadi cocok untuk kopi Arabica katanya. Oh, Dia ada 4 jenis dan iya, kopi iya, Arabica iya. ini jadi apa namanya ya, yang paling banyak lah di Kabupaten Bandung, hampir 90%. Itu ditanamnya di mana bro? Kalau boleh tahu. Rata-rata perkebunannya itu. Rata-rata mungkin di wilayah-wilayah yang tinggi ya, kayak Tinggi. Ciwidey, mungkin Pangalengan. Termasuk Puntang wilayah- mungkin ya? Termasuk Puntang juga. Oh, Makanya iya, kopi, iya, salah betul. satu kopi terkenal kan kopi Puntang. Kopi Puntang ya. Ya. Oh, keren enak itu. Semoga menjadi, kita dikirim ya. Betul, habis siap, acara siap, siap. ngobrol ini. Siap, siap. Nah, Boleh brother, coba ini kopi Puntang atau nanti kopi dulu, apa ini? nanti masih panas katanya. Oh, masih panas. Ah. Oke, siap, Oke. siap. Mas Wisnu, boleh nanya-nanya nih. Transportasi itu sekarang udah jadi apa ya namanya, urat nadi lah, ataupun penopang utama di segala sektor, termasuk sektor perekonomian. Betul, sektor perekonomian. Dan yang betul. saya tahu transportasi itu transportasi itu harus ada beberapa indikator syarat ya. Betul. Yang pertama keselamatan, lancar, aman, dan kalau bahasa Sunda katanya tur nyaman. Tur nyaman, siap. Mengenai keselamatan nih Mas Wisnu, kira-kira apalagi dengan posisi di Dinas Perhubungan Mas Wisnunya dengan seorang penguji kalau nggak Siap, salah ya. siap. Saya seorang penguji. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh masyarakatnya sendiri atau bahkan dari Dinas Perhubungan terkait keselamatan Mas? Oh gitu ya. Kayaknya memang biar ngobrolnya agak lebih ini kita seruput kopi dulu aja Seruput ya. kopi boleh, aja kita ya. cobain. Oke siap. Kopi apa Mas? Kopi Puntang ini ya. Kopi Puntang. Siap. Kopi Nang Aku Dengan Bismillah. Oke, makasih. Jangan dong. Wah mantap. Iya, jadi biar ngobrol keselamatannya itu makin asik kan, karena bicara keselamatan sangat luas gitu Ya. istilahnya kan. Wah, kayaknya terlalu serius sekali kalau kita bicara sambil ngopi keselamatan terlalu formal. Ya. Coba nanti kita sambil ngobrol-ngobrol santai, apa sih yang memang menjadi rujukan dari tengah keselamatan itu, dan Dinas Perhubungan itu di posisi mana posisinya kan Ya. gitu kan. Jadi supaya nanti kita obrolannya lebih Hei, masuk. Bro Rudi, Bro siap, Wisnu, siap. lagi Izin. pada ngapain? Udah sehat, Pak Kadis. Izin. Ada Pak. Pagi-pagi udah ngerumpi. Biasa nih, obrolannya dari kopi langsung ke keselamatan kemudian. Oh, mohon izin. gitu. Siap. Dari kopi ke keselamatan transportasi Pak. Nah, itu dia. Biar ada zero Oke, accident kita gitu, Pak. ngopi aja dulu sekarang ya. Siap, izin Pak Kadis. Silakan. Silakan. Oke, oke. Siap, izin. Ini kopi buat saya ya. Siap, Kopi Pak. buat Bapak, Coba kita Dengan- minum dulu. ramuan khusus Kabupaten Bandung. Enak ya, kopi Kabupaten Bandung. Tadi bicara masalah kopi, informasi dari Bro Rudi itu bahwa Kabupaten Bandung itu merupakan pemasok kopi terbaik gitu Pak, bahkan tingkat internasional. Karena memang letak geografis Kabupaten Bandung itu sendiri gitu. Betul Pak. Lanjut tadi masalah keselamatan nih, wah kebetulan ada Pak Kadis nih Mas Bro nih. Iya. Bisa Oh. istilahnya kan. Ini Pak Kadis, jadi terkait transportasi nih, yang secara detailnya bahwa transportasi sudah menjadi urat nadi, bukan lagi kebutuhan sekunder bahkan primer, tapi jadi kebutuhan primer gitu kan, kebutuhan Ya. utama karena untuk menopang perekonomian. Sektor ekonomi Nah, betul. bagaimana Pak Kadis terkait dengan keselamatan? Tentu Disub sebagai penanggung jawab dalam hal ini Stakeholder. Iya, iya. keselamatan transportasi. Mungkin ada upaya atau penanganan seperti apa untuk meningkatkan keselamatan, Pak Kadis? Oh, jadi gini ya. Jadi kalau kita bicara transportasi, kalau menurut saya ya, itu tidak lepas dan paling penting kita bicara masalah keselamatan. Betul, Pak. Gitu ya. Termasuk yang terkait dengan fungsi kita di sub ya. Iya.
bahwa keselamatan itu menjadi faktor penting di dalam menunjang sebuah transportasi yang handal, aman, nyaman, selamat. Betul. Itu faktor Pak. keselamatan, gitu ya. Ya. Makanya kita di Disub ini, kenapa kita dorong? Yang pertama nih ya, pengujian kendaraan bermotor kan oleh kita sudah kita push ke Siap. semua Betul, Pak. pemilik-pemilik kendaraan, khususnya mereka yang wajib uji. Betul. Ya itu. Jadi intinya bahwa mereka harus sadar bahwa yang namanya faktor keselamatan menjadi penopang paling penting dalam bertransportasi. Nah, untuk supaya memberikan layanan kepada mereka-mereka yang akan uji GIR, bahwa kita juga kan sudah membuat sebuah program inovasi. Bahkan program itu menjadi sebuah inovasi yang diberikan apresiasi, ya. Betul, Pak. Yaitu Bokir, bedas online kir, bedas online ya, kir, ya. di mana para pengusaha atau mereka kendaraan yang maju uji itu ketika akan melakukan uji kir tidak perlu harus datang lebih dulu. Betul. Mereka bisa telepon by aplikasi, nomor urut, ya, dan juga Pembayarannya pembayarannya langsung. ya. Betul. Dan nanti setelah mereka diuji, transaksinya pun langsung ke bank. Betul. Itu kan sebuah inovasi kita. Salah satunya ya untuk menghindari adanya praktek-praktek percaloan. Betul. Gitu. Dan Bro Rudi, Bro Wisnu, kita tahu ya, yang namanya kesadaran lalu lintas itu harus dipupuk sejak usia dini. Betul, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Betul. Nah, makanya kita juga sudah membuat sebuah terobosan juga, ya, yaitu adanya salut. Salut, Pak. Sadar Apa tuh, Pak, lalu salut? lintas usia dini. Sadar lalu lintas usia Nah dini. itu, jadi Bunda Salut dalam hal ini Ibu Haja Emma Didang Supriyatna Oh, Ibu selaku Bupati, Pak, ya? Bunda Salut, iya, Ibu Bupati ya, Bupati, betul. itu sudah memberikan ruang kepada masyarakat, pada publik, khususnya kepada lembaga-lembaga pendidikan TK, PAUD untuk jangan sungkan-sungkan datang nih ke tempatnya Mako Dinas Perhubungan. Oh iya. Dan Udah kebetulan bagus di sini tamannya. tempatnya, ini di sini Sekarang tempatnya. udah bagus, sudah gitu ya. beda lah istilahnya. Mereka bisa belajar rambu-rambu gitu. Mereka berbicara, nanti ada pemandunya, fungsi-fungsi daripada contohnya ada petunjuk-petunjuk jalan gitu ya. Nah, bagaimana mereka dari sejak dini dibelajarkan yang bertransportasi yang baik dan selamat itu seperti apa. Betul, ya, betul. Nah, itu kan upaya-upaya kita bagaimana kita mendorong sebuah aspek keselamatan menjadi poin penting dalam bertransportasi. Betul, Pak. Dan satu lagi ya, yang akan kita dorong adalah nanti kedepannya kita juga akan mengedukasi para driver-driver, supir-supir, baik itu supir bis, supir angkutan umum, ada kegiatan safety driving. Oh iya, betul. Ya, Safety driving. itu sangat penting ya, Ya. karena apa? Faktor kecelakaan itu kan biasanya disebabkan oleh 3 hal. Betul, Pak. Yang 3 pertama kondisi alam, kondisi kendaraannya sendiri, dan human error. error, Nah, betul, itu Pak. yang paling penting. Itu Bro Rudi, Bro Wisnu. Terima kasih, Pak, tercerahkan. Jadi ada 4 elemen dari keselamatan transportasi ini. Siap. Satu, Pak Kadis juga sudah menyiapkan prasarana perhubungannya terkait dengan gitu. tempat-tempat lokasi pengujian kendaraan bermotor. Kemudian aplikasinya pun disiapkan, Bokir, dan kita tahu jadi inovasi terbaik kalau tidak salah, Pak. Ya? Alhamdulillah. Iya. Siap. Kemudian disiapkan juga sumber daya manusianya dari usia dini sudah dipersiapkan. Betul. Bagaimana pentingnya keselamatan berlalu lintas, dan yang keempat langsung ke subjek transportasinya itu Drivernya. dengan melibatkan mereka untuk kampanye keselamatan, bagaimana caranya mengemudi yang benar. Nah, Pak Wisnu atau Bro Wisnu sebagai Kepala Subag Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor, barangkali tahu posisinya di mana mungkin ya. Jadi kan kita itu Kabupaten Bandung luas banget, Pak. Siap. Dibandingkan Iya, iya. kota kabupaten tetangga, ada 31 kecamatan nih. Betul. Bagaimana untuk mempermudah masyarakat, dalam hal ini wargi moda bedas lah mungkin ya, atau masyarakat Kabupaten Bandung yang punya kendaraan yang ingin kir atau melakukan uji berkala, gimana tuh, Mas? Siap, Bro Rudi. Mohon izin, Pak Kadis.
Jadi memang betul dari sejak 2020 bahkan 2019 awal sebelum masuknya pandemi COVID, kami sudah mulai merespon terkait masalah visi misi Bapak Bupati Pak Kadis Monicin untuk lebih mendekatkan ke masyarakat. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran Pak Kadis, Pak Hilman Kadar di sini, kami memiliki 6 pelayanan, Bro Rudi. 6 pelayanan. 6 pelayanan untuk melayani 31 kecamatan. Jadi para wargi Moda Bedas tidak perlu repot-repot. Bagi yang orang Nagrek cukup datang ke Cicalengka, atau mungkin orang Ibun nggak harus ke Soreang, ada di Majalaya. Teman-teman yang di perbatasan Bandung Barat antara Margasi dan Nanjung nggak perlu ke Soreang, cukup ke Margasi. Jadi kita punya 6 titik, diantaranya itu ada di Kecamatan Soreang, di Kecamatan Bale Endah, ada Kecamatan Cicalengka, di Kecamatan Majalaya, dan kita juga hadir di Kecamatan Marga Asih, dan yang terbaru, insya Allah nanti akan diresmikan itu di Mall Pelayanan Publik di GBS. Di GBS. Oh iya benar-benar. Itu yang rencananya nanti akan dijadikan drive-thru oleh Pak Kadis kedepannya, insya Allah minta doanya gitu, mohon izin. Gitu Bro Rudi. Jadi sangat dipermudah ya masyarakat Kabupaten Bandung. Sudah ada objek atau lokasinya, dia tidak harus ke Soreang, Pak. Iya, nggak harus ke Soreang. Dari Kertasari, dari Nagrek ke Soreang butuhkan waktu berapa lama, termasuk kosnya juga mungkin biayanya. Pak Wisnu, rata-rata OPD atau perangkat daerah itu kerjanya Senin sampai Jumat. Apakah pengujian kendaraan bermotor juga Senin sampai Jumat, Mas? Ya, alhamdulillah kita memang di semua pelayanan baik yang statis maupun non statis kita buka dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Pak Kadis mohon izin itu melayani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Insya Allah untuk para wargi Moda Bedas yang ingin mengekirkan dari Senin sampai hari Jumat, silahkan datang yang tadi daerah-daerah yang sudah kita sebutkan tadi. Ada 6 gitu Pak Kadis. Dan untuk di luar hari itu, alhamdulillah ini juga salah satu program Dinas Perhubungan, kita ada pelayanan jemput bola. Untuk pada hari Sabtu istilahnya gitu. Jemput bola di hari Sabtu. Untuk hari Sabtu. Lokasinya di mana tuh? Itu setiap Sabtunya berubah-berubah, Bro Di. Jadi memang kita berharap sesuai dengan instruksi Pak Kadis maupun Pak Bupati bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Jadi pada hari Sabtu itu pelayanan kami semua itu keluar kandang. Jemput bola, berkolaborasi dengan UPT Terminal dan Parkir, kita hadir setiap Sabtu di terminal-terminal di seluruh Kabupaten Bandung. Oh gitu. Jadi momen baik juga buat para driver ya, para pemilik angkutan umum untuk melakukan uji berkalanya ya. Dia tidak mesti datang ke 6 lokasi tadi, tapi langsung dijemput bola. Siap, luar biasa pelayanannya. Jadi kalau yang Senin sampai Jumat sibuk gitu Pak Kadis, Sabtu bisa hadir di terminal-terminal kita yang ada di Kabupaten Bandung. Walaupun itu bukan jam kerja ya? Betul, jam kerja. Siap. Terkait dengan jemput bola itu Pak Kadis, bagaimana tanggapan Pak Kadis atas kinerja mungkin dari pengujian kendaraan bermotor dan juga khususnya yang penerima manfaatnya nih Pak, masyarakat, bagaimana Pak tanggapannya? Ya begini, tadi kan disebutkan oleh Bro Wisnu ya bahwa luas Kabupaten Bandung itu 156.000 km persegi. Jumlah penduduknya lebih dari 3 juta, taman kendaraan sangat banyak ya. Dan tadi kita bicara masalah keselamatan, itu ya. Nah ini menjadi prioritas kita semua. Oleh karena itu kita ya semuanya meluangkan waktu ya, walaupun itu adalah hari libur ya, kita tetap berikan pelayanan pada masyarakat ya. Itu intinya bahwa kita sesuai dengan arahan Bapak Bupati Bandung, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya ya. Yang Pak Bupati sampaikan adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah itu yang harus kita push bahwa salah satunya sesuai dengan tusi kita memberikan pelayanan pada masyarakat di luar jam kerja, pada hari libur pun kita bekerja. Nah itu intinya bahwa kita ingin memberikan layanan yang terbaik lah pada masyarakat. Ya selaku kita sebagai birokrat, sebagai aparatur pemerintah, tugasnya kita public service. Gitu Bro Rudi. Betul Pak, siap. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu. Oh iya. Mari kita ngopi. Ini kopi Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung, betul Pak. Wah, emang beda ya kalau produksi negeri sendiri gitu istilahnya. Harus bangga dengan produk Kabupaten Bandung. Ini kopi apa nih ya? Puntang? Puntang Pak. Oh iya, kopi Arabica. Iya, betul. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pak Kadis tentang sadar lalu lintas usia dini. Saya suka lihat Pak di
kantor Dishub itu anak-anak kecil, anak sekolah datang ke kantor Dishub, kemudian naik mobil si jalak Pak ya, dengan antusiasme yang tinggi. Nah, kira-kira apa Pak yang diberikan ke anak-anak sekolah SD, TK, bahkan mungkin PAUD gitu Pak ya? Iya. Apa yang diberikan oleh Dishub Pak ke mereka? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kesadaran masyarakat khususnya dalam berlalu lintas itu tidak serta-merta bisa dibentuk secara tiba-tiba, gitu ya. Jadi harus kita mulai dari sejak mereka itu usia dini. Iya. Sejak usia dini mereka diberikan sebuah masukan, sebuah ilmu, sebuah kesadaran bagaimana mereka nanti ke depannya apabila bertransportasi itu sudah sesuai aturan, ya. Betul, Pak. Setuju, Yang Pak. diberikan oleh kita tentu banyak ya, karena ada pendampingnya juga dari kita Betul, kan, ada pendampingnya, teman-teman Pak, di Dishub kan, Iya. ya. Mereka mengajarkan bagaimana Memberikan edukasi, betul. mengedukasi pengenalan lampu-lampu lalu lintas, ya, pengenalan dari alat apil, ya. Ada juga mereka harus tahu ketika melewati rel itu ada lintasan sebidang, Iya. harus seperti apa, gitu ya. Ada juga mereka harus paham terkait masalah kalau ini jalan provinsi, kenapa ini putus-putus garisnya dan lain sebagainya, marka ya, jalan. Nah itu semua harus mereka pahami, ya. Ketika ada rambu tikungan tajam, jalan curam, kurangi kecepatan, itu dari sejak dini kita ajarkan, kita berikan kepada mereka agar nanti ke depannya mereka jadi agen-agen perubahan juga yang kita Betul, harapkan, betul, Pak. untuk mengedukasi juga kepada teman-teman yang lainnya. Betul. Jadi intinya bahwa pertama kita harapkan bahwa negara kita ini negara yang akan maju, ya. Jadi bagaimana membentuk sebuah pola transportasi yang lebih maju lagi, khususnya di Kabupaten Bandung, agar target daripada bertransportasi yang aman, nyaman, handal, selamat itu bisa tercapai, ya. Dalam rangka juga mendukung daripada program atau misi Bapak Bupati Bandung, Iya. ya, optimalisasi pembangunan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dan berwawasan Wawasan lingkungan. Wawasan lingkungannya juga kita intervensi melalui kegiatan kita, Iya. salah satunya adalah melalui uji emisi, Betul. Bro Wisnu, gitu ya. Siap. Iya Pak. Itu. Jadi emang jika dilihat nih posisi sekarang, kemarin sempat beberapa berita viral bahwa Jakarta kemudian Tangerang itu jadi kota terpolusi katanya di Indonesia, dan alhamdulillah mungkin Kabupaten Bandung relatif masih aman, tapi bukan berarti kita harus berdiam diri terkait dengan penanganan emisi gas buang yang membahayakan buat kesehatan masyarakat. Nah, apa aja Pak mungkin dari Dinas Perhubungan, salah satunya mungkin emisi terkait dengan keselamatan dan salah satu indikator uji berkala ya. Iya. Apakah ada tindakan yang baik gitu Pak dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat dalam hal ini untuk penekanan emisi gas buang itu Pak di jalan? Ke siapa nih nanyanya? Oh. Ke Bro Wisnu. Mungkin ke Mas Wisnu bisa menjelaskan pentingnya emisi gas buang gitu buat kesehatan kita. Iya, jadi mohon izin kepada wargi Moda Bedas bahwa perlu diketahui filosofi pengujian itu sendiri, Bro Rudi, Iya. Pak Kadis, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan itu mungkin saja berpotensi menyebabkan kecelakaan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua juga berpotensi mencemari lingkungan. Ini pun yang termanat dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Yeah. pasal 48, bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, salah satunya untuk penanganan persyaratan teknis dan layak jalan adalah kita melakukan uji berkala, Yeah. gitu, yang di Dinas Perhubungan. Dan kita juga berharap kepada para wargi Moda Bedas itu, masyarakat untuk bisa peduli juga, silakan untuk bisa datang ke Dinas Perhubungan, Pak Bro Rudi, untuk melakukan uji emisi kendaraan pribadinya. Ya. Atau mungkin kalau masyarakat tidak tahu bahwa Dinas Perhubungan ini bukan hanya melayani untuk kendaraan penumpang dan barang saja. Mungkin ada masyarakat yang ingin menyerviskan kendaraannya secara berkala ke APM, sebaiknya diuji dulu di sini supaya tahu sebelum dilakukan perawatan dan disudah lakukan perawatan.
silakan tinggal datang ke Dinas Perhubungan, nanti semua 9 item yang ada di kendaraan itu kita periksa. Nah, kita berharap juga masyarakat peduli akan kelestarian lingkungan dengan melakukan uji emisi. Iya, Pak Rudi. iya. Alhamdulillah kita tiap Sabtu juga jemput bola Pak Kadis, di setiap hari Sabtu itu melakukan uji emisi di terminal. Mohon izin. Oke. Tadi juga saya tergelitik nih apa yang diutarakan oleh Pak Kadis terkait aplikasi ini. Aplikasi itu sekarang bukan sesuatu yang aneh dan emang diperlukan bahkan oleh masyarakat untuk kemudahan di dalam mendapatkan pelayanan. Terkait bokir nih, Pak Wisnu, Mas Wisnu, Bedas Online Kir. Caranya seperti apa, Mas, untuk bisa masyarakat itu menggunakan aplikasi tersebut, gitu? Dan apa keuntungannya ketika kita bisa menggunakan bokir itu, gitu, Mas? Siap. Jadi mohon izin wargi Boda Bedas, saya informasikan bahwa kami sudah memiliki namanya aplikasi bokir Itu atau di download di Play Store. handphone gitu ya? Iya, dari Oke. handphone, Play Store semua, tapi memang belum support untuk iPhone ya, masih handphone Android istilahnya. Android. Iya, Android. Jadi harus segera direhab untuk direhab. bisa Insya Allah ke nanti iPhone, kedepannya Pak Kadis. di-upgrade istilahnya. Jadi kan gitu. semua layanan bisa Siap. termudahkan. Siap. Jadi mohon izin saat ini memang untuk Android saja Pak Kadis untuk bisa Iya, iya, iya. menginstal aplikasi Play Store istilahnya kan. Nanti masyarakat tinggal mengisi data di situ, lalu masuk akun menggunakan akunnya. Tinggal di sini nanti ada beberapa menu di aplikasi itu. Salah satunya cek sama daftar. Nah, masyarakat tinggal dicek daftarnya, masukkan nomor plat nomor atau nomor kontrol, tinggal pilih pelayanan mana. Ada di kurang lebih ada 5 yang saat ini terdaftar situ. Untuk MPP belum masuk Pak Kadis, Iya, mohon iya, izin. Tinggal diklik lalu bayar. Nah, bayar itu kita alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Bank Jabar Banten di sini. Silakan nanti ID billingnya itu boleh dilakukan pembayaran mau menggunakan BCB Digi atau menggunakan platform lainnya gitu Pak Iya, Kadis, mohon iya, izin. iya. Jadi bokir ini memudahkan buat mendaftarkan dan bayar langsung ya ke Betul. masyarakat. Iya. Mendekatkan kita masyarakat terutama kepada Dinas Perhubungan sebagai pemangku perizinan ataupun uji berkala tersebut. Iya. Nah, Pak Kadis nih terkait dengan keselamatan juga tadi ada safety driving gitu Pak. Nah, apakah ada mungkin di Dinas Perhubungan banyak bidang, banyak anggotanya juga selain dari PKB barangkali ada kolaborasi yang lebih yahut gitu kan dengan bersama-sama. Nah, selain safety driving ada lagi nggak Pak buat kiat-kiat peningkatan khususnya SDM gitu Pak terkait dengan keselamatan lalu lintas? Ya, kita sesuai dengan arahan Pak Bupati Bandung ya, Betul, Pak. bahwa sumber daya manusia aparatur saat ini itu harus qualified ya, harus punya sebuah kapasitas ya dalam rangka untuk memberikan sebuah pelayanan publik dan terobosan-terobosan sesuai dengan tusinya masing-masing. Ya tentu di Dinas Perhubungan pun sama ya seperti itu, bahwa kita akan berupaya untuk meningkatkan sebuah kualitas SDM yang ada di kita ya melalui sebuah pelatihan-pelatihan, diklat-diklat. Salah satunya diklat apa tuh di PKB? Ya, ada diklat PKB dasar, ada lanjutan 1, ada lanjutan 2, dan lanjutan 3. Nah, itu akan terus kita laksanakan ya dalam rangka mendukung atau menciptakan sebuah SDM aparatur yang handal Betul. pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung seperti tadi dalam rangka untuk menciptakan sebuah kinerja kita, membuat sebuah inovasi-inovasi baru yang semuanya kita berikan khususkan untuk memberikan layanan pada masyarakat yang lebih baik khususnya dalam bidang transportasi. Itu Murni. Ya, kami juga sering melihat Bro Wisnu bahwa kecelakaan lalu lintas baik itu di Kabupaten Bandung, kemudian di Jawa Barat bahkan nasional emang rata-rata adalah pengguna roda 2 itu sepeda motor. Iya, betul. Nah, terlihat dari kejadian-kejadian seperti itu, siapakah sih yang salah gitu? Apakah motornya yang tidak layak atau orangnya yang tidak siap berkendara? Karena rata-rata entah itu kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan bersama itu sepeda motor. Iya, betul. Dan selalu yang disalahkan itu mobil ketika motornya salah. Nah, Siap. terkait dengan fenomena itu gimana Mas Wisnu menanggapinya? Iya, jadi gini Bro Rudi, mohon izin wargi Moda Bedas.
sedikit informasi dari Bappenas Pak Kadis, mohon izin, di tahun 2023 data Bappenas bahwa menunjukkan kurang lebih 26.000 jiwa fatalitas kecelakaan di Indonesia, atau boleh dikatakan 3 sampai 4 orang per jam istilahnya, dan itu hampir 80% melibatkan pada usia produktif. Artinya di antara 18 sampai 25-30 tahun. Justru di angka produktif, Iya. Dan 78% itu melibatkan roda 2. Yeah. Nah, di sini memang perlu ada sebuah edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Salah satunya tadi kita melalui adanya salut, istilahnya peningkatan SDM. Karena betul kata Pak Kadis tadi, kecelakaan itu kan ada 3 faktor yang melibatkan. Salah satunya adalah kendaraan itu sendiri, lingkungan, dan kembali lagi ke manusianya ya Pak Kadis ya. Nah, jadi kalau untuk kondisi di jalan yang lebih banyak didominasi oleh roda 2, kita memang tidak menutupi bahwa jumlah roda 2 saat ini memang mendominasi di jalan raya istilahnya. Mungkin kedepannya kita akan ada kiat-kiat khusus untuk bagaimana caranya memisahkan antara roda 2 dan roda 4 tidak pada lajur yang sama. Minimalnya mengurangi gitu Bro Rudi istilahnya. Kolaborasi dengan instansi lain. Betul. Ya, dengan bidang lainnya. Tidak melulu terkait dengan keselamatan. Betul, harus istilahnya. memanajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik gitu. Mana roda 2 jalurnya, mana roda 4 atau bahkan ada BRT dan LRT. Nah, mungkin itu. Jadi Mungkin nanti juga gini. semuanya. Ini bukan hanya PR Dinas Perhubungan saja Bro Rudi, mohon izin istilahnya. Ini juga PR masyarakat juga untuk bisa peduli terhadap keselamatan lalu lintas itu sendiri ya. Contohnya untuk Kabupaten Bandung sendiri semoga tidak ya. Untuk warga Moda Bedas tuh sudah keluar dari rumah tuh minimalnya harus ngecek kendaraannya dulu Pak Kadis, menggunakan helm dengan standar nasional Indonesia. Kalau yang menggunakan roda 4 dipakailah sabuk pengamanannya istilahnya kan gitu, atau mungkin dicek secara administrasinya. Setelah sudah siap dan kompetensi sudah siap juga kaitan dengan masalah surat izin mengemudinya, barulah mungkin mereka berani turun ke jalan. Kalau belum siap untuk itu, ya kita harap menggunakan kendaraan-kendaraan dengan tipe massal dengan angkutan massal gitu Pak. Gitu Bro Rudi. Mungkin Pak, terakhir kira-kira apa yang harus kita sampaikan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan keselamatan transportasi? Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung hampir 2,7 juta. Cukup padat Kabupaten Bandung. Bukan, 3, juta lebih. 3, juta lebih Pak ya, 3, juta lebih penduduk Kabupaten Bandung di 31 kecamatan. Itu tentu volume lalu lintas di jalan, terutama di jalan-jalan provinsi Pak, yang jadi lalu lalangnya kabupaten kota gitu kan. Nah, kiat-kiat Pak buat mereka para pengguna jalan, para pengguna kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatannya Pak. Mungkin terakhir izin bertanya itu ke Bapak. Tadi seperti disampaikan itu ya, ada yang menarik juga ya, tingkat kecelakaan kok di usia produktif. Betul Pak Kadis. Tidak di usia manula. Ya itu menjadi sebuah menjadi sebuah tantangan buat kita ya. Bahwa kenapa itu tingkat kecelakaan terjadi di usia produktif Anak-anak gitu muda ya, Pak Kadis anak-anak ya. muda Generasi penerus. itu ya, yang mereka biasanya kan punya adrenalin masih tinggi itu ya, jadi ingin kebut-kebutan dan sebagainya. Jadi intinya bahwa saya himbau kepada semua pengguna jalan, pengguna transportasi, yang pertama mari kita patuhi aturan-aturan lalu lintas yang sudah ada, yang sudah ditetapkan gitu ya. Bahwa pelanggaran lalu lintas itu merupakan sebuah hal yang memang ada sanksinya gitu ya. Yang kedua, untuk adanya menjamin keselamatan kita, menjamin keselamatan orang lain, mari kita juga laksanakan uji kir laik kendaraan secara berkala ya. Jadi kendaraan yang kita pergunakan itu betul-betul harus dalam kondisi siap pakai, layak pakai, baik itu rem, baik itu ban, baik itu segala macam yang terkait dengan hal-hal yang ada dalam sebuah kendaraan itu harus memang layak jalan, lampu, sen dan sebagainya. Ya, itu salah satunya adalah bagaimana kita menghindari sebuah accident ya, kecelakaan yang terjadi, karena kalau sudah terjadi itu kan merugikan semua pihak. Bukan hanya orangnya sendiri, tapi bisa jadi orang lain juga dirugikan. Betul. Itu ya. Yang ketiganya, berikan juga edukasi kepada
misalnya anak-anaknya atau sahabat, teman dan sebagainya yang kebetulan mereka punya kepedulian terhadap bagaimana mewujudkan sebuah transportasi yang baik, berkeselamatan yang baik. Intinya begini, mari kita wujudkan moda transportasi yang bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera. Betul, Itu Bro Rudi, Bro Wisnu ya? Siap. Setuju Pak. Ini obrolan juga sangat-sangat bermanfaat ya, terutama para pengguna jalan, para driver yang mudah-mudahan bisa menyimak apa obrolan-obrolan kita dan bermanfaat. Mudah-mudahan pada episode selanjutnya Pak Kadis memamerkan inovasi-inovasinya guna perbaikan dan juga kemajuan perhubungan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Jadi temanya kopi berkeselamatan. Kopi berkeselamatan. Tadi betul. Tadi jelas bahwa salut sadar lalu lintas usia dini adalah investasi buat anak kecil. Untuk itu masa depan yang dikedepankan. Ada salah satu kalimat yang saya suka, the future depends on what you do today. Masa depan adalah apa yang akan dilakukan pada hari ini. Untuk itu berikan yang terbaik tiap harinya, karena masa depan tergantung pada hari ini. Terima kasih Pak Kadis, Pak Wisnu. Siap. Kita salam dulu. Salam Bedas, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.